Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusada Briliani akan membahas mengenai teori di dalam komunikasi massa. Nah, teori yang akan saya bahas adalah teori sosial kognitif. Dalam teori ini saya akan berusaha untuk mengkaji dan mencocokkan sebuah fenomena dengan teori sosial kognitif. Nah, sebelum terlebih jauh kita membahas mengenai teori sosial kognitif, yaitu terlebih dahulu kita akan membahas mengenai apa sih komunikasi massa. Nah, menurut Joseph De Vito, komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada halayak massa dan juga dapat ditujukan pula kepada massa yang memiliki halayak yang sangat luar biasa banyak. Di dalam sebuah komunikasi tentu ada yang namanya media komunikasi. Nah, di sini kita sebut sebagai media komunikasi massa. Media komunikasi massa itu sendiri adalah sebuah perantara komunikasi yang akan kepada siapa ditujukan. Komunikasi massa itu dapat berbentuk seperti media elektronik dan media digital. Jadi bisa kita simpulkan bahwa komunikasi massa adalah kegiatan berkomunikasi dan medianya adalah perantara komunikasi itu agar supaya bisa berjalan. Nah, kembali kepada teori sosial kognitif. Nah, teori ini itu adalah teori yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Beliau mengemukakan teori ini pada tahun 1960-an. Menurut beliau, teori ini adalah sebuah teori yang menitik beratkan kepada orang-orang yang cenderung untuk meniru apa yang dilihat melalui media yang digunakan. Nah, dan juga teori ini sangat membahas mengenai mengapa manusia atau orang-orang itu meniru apa yang ia lihat. Nah, seperti sebuah fenomena yang zaman sekarang tidak bisa kita pungkiri bahwa kita hidup di zaman era digital yang perkembangannya sangat begitu signifikan. Nah, terutama aplikasi-aplikasi sosial media yang digunakan oleh semua orang, terutama para remaja yang menggunakan aplikasi Facebook, Twitter, YouTube, dan apalagi adanya aplikasi TikTok. Nah, pengaruh TikTok ini sangatlah besar. Bahkan semua kalangan menggunakan aplikasi TikTok ini. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mengkaji mengenai teori sosial kognitif dengan sebuah fenomena, yaitu saya mengambil sebuah contoh, yaitu TikTok dari penggunanya, yaitu teman saya sendiri. Saya tidak akan menyebut nama, saya akan hanya menyebutkan inisialnya saja, yaitu S. Dia ini tergolong orang yang sangat ekspresif, yang sangat aktif untuk membuat konten-konten TikTok. Yang setiap harinya ia selalu membuat konten TikTok, yang bahkan mungkin gerakan-gerakannya terlebih dahulu dia akan hafal. Dia memahami gerakannya seperti apa, dia melihat terlebih dahulu gerakannya akan seperti apa sebelum ia merekam dirinya sendiri. Nah, mungkin saya akan memperlihatkan videonya. Jangan disaksikan.
setelah kita telah melihat tadi cuplikan video dari teman saya, TS, terdapat menyimpulkan bahwa teori ini adalah teori yang mempersuasi orang lain untuk melakukan apa yang dilihat dengan cara yaitu memahami terlebih dahulu, menghafal terlebih dahulu. Pada teori ini dimuat bahwa subjek tersebut dilihat dari sebagaimana seberapa kemampuan dia untuk memahami dan menghafal gerakan-gerakan yang dia lihat. Nah, seperti pada video tadi. Dan teori sosial kognitif adalah teori yang cukup banyak digunakan untuk melakukan penelitian-penelitian di mana teori ini dipergunakan untuk meneliti atau mengkaji sebuah fenomena yang terjadi, terutama pada fenomena yang saya kaji ini yaitu fenomena TikTok. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa kita telah hidup di zaman era digital, di mana teknologi itu sangat berkembang pesat. Penggunaan aplikasi TikTok yang telah kita simak sebelumnya pada video yang telah saya perlihatkan, bahwa teori sosial kognitif itu adalah mengkaji bahwa perilaku manusia itu merupakan komponen dari sebuah model yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Nah, seperti dalam komponen situasi lingkungan dan juga serta kemampuan personal manusia yang meliputi afeksi, emosional dan kognitif individu. Nah, dalam video itu saya kaitkan lagi, di video itu ada di sini membahas mengenai komponennya. Apa itu? Nah, komponen yang terdapat di dalam video itu dalam teori sosial kognitif adalah komponen situasi lingkungan. Ternyata dalam pembuatan video TikTok itu ternyata sebelumnya si S ini yang mempunyai yang saya rekam videonya itu ternyata dia sebelumnya tidak menyukai TikTok. Nah, karena teman-teman dan kerabatnya, lingkungannya yang selalu setiap hari membuat konten-konten TikTok, dan ternyata dia terpengaruh lah, dan dia secara first step mencoba untuk membuat konten TikTok. Nah, itu adalah penjelasan dari dia. Nah, sini kan terdapat komponen situasi lingkungan. Ternyata memang benar dan sudah dibuktikan bahwa lingkungan itu sangat mempengaruhi kondisi manusia itu sendiri, kondisi individu itu sendiri. Nah, dan juga di sini ada namanya emosi. Di sini ada personal manusia, yaitu ada emosi. Nah, di sini di dalam penggunaan aplikasi TikTok itu ternyata bisa menjadi ranah bagi penggunanya untuk meluapkan emosinya. Ketika dia mungkin merasa sedih, dia akan menggunakan backsound yang mellow, dan juga ketika merasa senang, dia akan menggunakan backsound yang menggairahkan, membuat hatinya tergambarkan di suasana hatinya. Jadi dalam video itu bisa kita simpulkan bahwa emosi penggunanya itu adalah stabil, dan dia memang orangnya selalu ekspresif, selalu gembira, dan mungkin itu kan tingkat emosi setiap manusia itu ya berbeda-beda ya. Nah, jadi situ terdapat komponen-komponen sosial kognitif situ. Nah, di sini ada juga kognitif individu. Nah, seperti kita ketahui bahwa kognitif itu adalah perkembangan, dan sini terdapat perkembangan individu. Nah di dalam pembuatan video TikTok itu ternyata awal mulanya itu hanya mungkin hanya joget-joget biasa, hanya mungkin gerakan-gerakan biasa yang dia lihat dari apa yang terlintas di konten-konten TikTok sebelumnya, dan itu akan dia pahami, akan dia lihat, dan mungkin itu akan melatih perkembangan kekuatan otak, kekuatan mengingatnya. Nah, itu, dan mungkin juga
ini bisa menjadi juga ranah nih untuk teman-teman yang menggunakan aplikasi TikTok ya, untuk berekspresi, untuk mengembangkan ide-ide kreatif mereka. Nanti kita ketahui kan bahwa konten-konten TikTok ini kan tidak selamanya tentang joget-jogetan, tentang musik-musikan, joget-joget seperti itu. Bahkan ada yang menggunakan aplikasi TikTok itu untuk sebagai ranah belajar, sebagai ranah untuk belajar, mungkin karena mungkin dengan cara itu dia dapat memahami materi-materi pelajaran yang dia dapatkan. Nah, di sini ada individu. Nah, dari si pengguna TikTok itu, sini menurut saya ada individunya, ada perkembangan individunya, karena di dalam secara tidak langsung video itu dia melatih perkembangan otaknya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ya mungkin itu saja dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.